Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menaikkan berat badan pada penderita penyakit asam lambung ya. Jadi banyak teman-teman yang curhat kepada saya bahwa kok pada saat saya terkena asam lambung berat badan saya menurun terus ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi kenapa seorang penderita asam lambung itu kecenderungannya berat badannya menurun? Pertama adalah bahwa lambung karena ada gangguan di lambung, baik itu ada ada infeksi di lambung, baik itu ada radang di lambung atau ada iritasi di lambung, otomatis kerja lambung tidak maksimal dalam mencerna dan juga menyerap gizi-gizi makanan, teman-teman. Ya, jadi otomatis pada saat lambung tidak bekerja dengan baik, tidak menggiling dengan baik, otomatis gizi yang dihasilkan tidak maksimal. Itulah yang menyebabkan teman-teman rasanya walaupun sudah makan, tapi kok rasanya tetap lemas dan juga berat badan menurun drastis. Yang kedua adalah pada saat teman-teman menjalankan diet, ya otomatis penderita asam lambung tidak boleh makan goreng-goreng, tidak boleh makan minyak-minyak, tidak boleh makan yang berlemak-berlemak. Otomatis yang tadi teman-teman gemuk pada saat menjalankan diet karena penyakit GERD atau asam lambung, otomatis berat badan teman-teman pasti turun. Nah, jadi pada dasarnya bagi teman-teman yang tadinya gemuk, ya misalkan tinggi badannya untuk laki-laki 170, setelah itu sebelumnya berat badannya 80, ya. Terus karena penyakit asam lambung, jaga pola makan, setelah itu berat badannya misalkan 65. Ya itu tidak usah terlalu khawatir karena 65 itu masih dalam ideal ya, masih berat badan ideal bagi tinggi badan 170, bahkan 63 pun itu masih ideal, asalkan jangan di bawah 63. Nah, kalau di bawah 63 berat badan ya teman-teman tinggi badannya misalkan untuk laki-laki 170, barulah mungkin teman-teman merasa risau. Nah, jadi yang patut dirisaukan adalah pada saat teman-teman sudah melakukan diet tapi ternyata berat badannya di bawah batas normal. Ya, misalkan untuk wanita tinggi badan 160 tapi berat badannya 45, ya berarti itu kurang. Ya, disitulah teman-teman baru betul-betul bisa memperhatikan gizi-gizi makanannya. Satu, biasanya yang berat badannya sulit naik adalah bagi penderita yang cemas. Ya, jadi yang banyak pikiran, yang banyak stres itu yang biasanya yang berat badannya sulit untuk naik. Jadi teman-teman harus betul-betul kendalikan dulu pikirannya, kendalikan stresnya. Biasanya pada saat kita stres, cemasnya berlebihan, nafsu makan pun berkurang, akan mual terus. Jadi teman-teman harus kendalikan pikiran. Nah, bagaimana cara pada saat kita sudah mengendalikan pikiran, bagaimana caranya menaikkan berat badannya? Ya, jadi otomatis rumusnya tidak sulit teman-teman. Jadi orang gemuk itu pada dasarnya adalah kelebihan kalori, orang kurus itu pada dasarnya adalah kekurangan kalori. Ya, kekurangan kalori ya. Jadi kalori itu ya dari kita dapat dari makanan-makanan yang kita dapat. Nah, jadi ada jenis makanan teman-teman. Ada teman-teman yang ada jenis makanan yang mengandung kalori tinggi ya, tapi nilai gizi yang lainnya itu rendah. Ya contohnya ayam-ayam broiler atau ayam-ayam yang sudah digoreng, yang di toko-toko, minuman-minuman bersoda, kue-kue mewah, junk food ya. Itu nilai gizinya itu tidak ada tapi kalorinya tinggi. Ya jadi misalkan teman-teman makan maaf ya saya tidak boleh sebut merek, mungkin di sini makan ayam-ayam tepung lah seperti itu ya. Itu kan kalorinya tinggi dari tepungnya, dari ayamnya sendiri, dari minyaknya. Itu mengandung kalori sangat tinggi. Tapi nilai gizinya itu rendah. Ya, jadi nilai gizi itu apa? Ada 6 unsur gizi. Protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Ya, ini 6 gizi. Jadi yang kita kejar itu bukan hanya kalori tingginya, tapi tidak ada unsur gizi. Kalau kalori tinggi bagi penderita asam lambung dikonsumsi tapi tidak ada unsur gizi, otomatis itu akan membebani lambung. Ya contohnya ayam tepung tadi. Kenapa? Udah itu digoreng, udah itu lemaknya tinggi, otomatis walaupun itu kalorinya tinggi tapi tidak tercerna dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Malah memperparah penyakit lambungnya. Jadi teman-teman harus pilih makanan yang bergizi tapi tentunya kalorinya lumayan. Kalorinya lumayan itu biasanya sumber dari karbohidrat. Jadi teman-teman bisa tambah makanan-makanan yang bersumber dari karbohidrat. Ya, misalkan apa? Bisa tambah kentang, bisa tambah ubi, singkong. Jangan lupa pun sayur dan buah. Jadi teman-teman harus ubah mindset. Jadi kebanyakan orang Indonesia mindsetnya bahwa apa? Bahwa kalau kita mau gemuk itu makan daging. Ya, itu mindset yang sangat salah. Jadi
pada dasarnya yang membuat gemuk itu adalah permainan kalori, teman-teman, bukan jenis makanan yang kita makan. Ya, jadi otomatis teman-teman harus lengkapi gizinya, proteinnya harus lengkap, karbohidratnya harus lengkap, tapi tentunya tidak yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Karena makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi itu membebani lambung, ya. Lemak jenuh yang tinggi itu contohnya apa ya tadi? Daging, makanan yang bersantan, keju, coklat, ya. Jenis-jenis makanan lainnya, kue-kue mewah, itu mengandung lemak jenuh. Ya, jadi lemak jenuh inilah yang disebut dengan LDL atau lemak jahat ya, low density lipoprotein, itulah yang akan mengendap, akan menimbulkan plak di peredaran darah, dan tentunya makanan yang mengandung lemak jenuh itu sulit untuk dicerna sulit dicerna oleh lambung. Ya, jadi teman-teman harus pilih jenis makanan yang mengandung lemak baik, ya, lemaknya tinggi tapi jenisnya baik. Ya, yang tidak, nah, atau disebutnya dengan HDL, high density lipoprotein. Nah, jadi fungsi dari HDL ini adalah untuk mengeluarkan lemak jahat tadi. Jadi itu sumbernya itu dari kedelai, dari susu kedelai ya, dari kacang hijau, dari minyak zaitun, dari minyak kelapa atau VCO, dari alpukat dan lain jenis sebagainya. Itu adalah jenis-jenis makanan yang mengandung lemak baik. Jadi bagi penderita penyakit asam lambung yang harus dihindari itu adalah lemak jenuh. Ya, jadi bukan hanya penderita asam lambung aja ya, penderita kolesterol tinggi, penderita diabetes diwajibkan menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Dianjurkan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ulang lagi, minyak zaitun, minyak kelapa contohnya ya, alpukat ya, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dengan catatan jangan digoreng. Ya, bisa teman-teman makan mentah yang masih segar, atau bisa disangrai atau bisa direbus, itu boleh. Itu pun jangan banyak-banyak ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus boleh makan, ditambah porsi makan kacang-kacangannya, buah-buahan, alpukat, hantem aja, jangan terlalu takut ya. Sayur-sayuran harus makan karena itu adalah sumber mineral. Mineral itu sumbernya ada di sayur, vitamin itu sumbernya ada di mana? Di buah-buahan. Jadi kalau teman-teman sayur dan buahnya kurang, otomatis unsur gizi tidak akan melengkapi. Jadi misalkan contoh kita punya luka lambung, selain minum arang aktif ya, memang arang aktif terbukti bisa menyembuhkan luka lambung, tapi dengan gizi yang seimbang, gizi yang cukup itu mempercepat rapatnya luka. Ya, jadi teman-teman sekali lagi tetap makanan kita harus bergizi. Jangan tiap hari makan bubur aja, makan oatmeal aja. Bubur itu apa gizinya? Cuman air aja tambah karbohidrat sedikit, ya udah kencing aja udah keluar, hilang, kalorinya sudah hilang. Jadi harus diisi makanan yang bergizi. Ya, tentunya kondisi lambungnya sangat kronis sekali, pada saat sedang terjadi mah akut atau mah yang sangat kronis, yang makan minum air putih pun sakit, nah itu tentunya harus makan bubur dulu, teman-teman. Tapi bukan berarti terus-terusan makan bubur sampai setahun 2 tahun itu akan lemas, akan kurus badannya. Jadi jangan terlalu takut makan buah-buahan, sayur-sayuran, tempe tahu, makan aja. Kalau mau makan ikan, mau makan ayam, jangan sering-sering, dan jangan pilih yang berlemak tentunya, karena itu akan membebani lambung teman-teman. Ya, jadi dengan metode-metode sederhana aja sebenarnya berat badan teman-teman sudah bisa naik ya. Tapi tentunya tidak akan naiknya itu tidak akan menjadi obesitas. Saya kasih gambarannya gini teman-teman supaya tidak lupa. Kalau misalkan laki-laki tinggi 170 cm, berat badan yang paling idealnya itu adalah kira-kira 63 ya. Maksimal itu 70. Nah, kalau sudah di atas 70 berarti sudah kategorinya gemuk. Nah, kalau sudah di atas 77 itu sudah kategorinya obesitas. Itu untuk laki-laki tinggi badan 170. Saya pakai rata-rata aja ya. Bagaimana dengan wanita 160 cm? Idealnya itu adalah 54. Nah, maksimal itu 60 ya. 66 itu sudah di 60 sampai 66 udah kategori gemuk, 66 ke atas itu udah kategorinya obesitas. Nah, yang patut teman-teman risaukan adalah bagi pria misalkan kena asam lambung, tinggi badan 170, berat badannya di bawah 63. Nah, itu berarti porsi makannya lemak baiknya harus ditambah ya, seperti alpukat tadi atau VCO, minyak zaitun itu harus ditambah. Nah, bagi perempuan misalkan tinggi badan 160, berat badan 54, lemaknya tambah, tapi jangan lemak jenuh. Ya, jangan daging sapi. Daging sapi itu lemak jahat, susah dicerna lagi di lambung. Ya. Saya sendiri seorang vegetarian, tidak makan daging, tapi saya tidak terlihat lemas. Bisa teman-teman lihat saya segar, ya, tidak gemuk, tidak kurus. Ya, jadi bagi teman-teman jangan khawatir, asalkan berat badannya tidak di bawah normal, jangan terlalu panik. Aduh, kok saya kurus?
misalkan laki-laki, berat badan saya tadinya berat badan saya 80, tinggi badan 170, sekarang saya 70. Padahal itu sebenarnya positif. Karena apa? Berat badan, obesitas itu kecenderungan dengan penyakit, teman-teman. Kena diabetes, kena stroke, kena asam urat, penyakit-penyakit degeneratif itu sangat kecenderungannya adalah diawali dari obesitas. Saya sendiri terkena penyakit GERD itu karena gemuk sebenarnya. Dulu berat badan saya sempat 90, teman-teman, tinggi badan 176, itu udah berlebihan sekali, kena GERD lah di situ. Jadi bagi teman-teman, tanpa sadar teman-teman itu banyak yang kena GERD itu karena obesitas, teman-teman. Jadi pada saat turun, pada saat diet, jangan khawatir ya, berarti diet teman-teman berhasil. Nah, kenapa kok rasa sensasinya itu lama hilang? Jadi teman-teman, sensasi asam lambung itu pada dasarnya perasaan aja ya, itu jangan terlalu dirasa-rasa, diabaikan aja. Asal kita yakin sudah menjalankan 3P, pola makan yang baik, pola pikir yang baik, pola hidup. Nah, pola hidup ini yang luas ya, tidur cukup, olahraga teratur, kena sinar matahari, ya, kendalikan amarah, banyak dan lain sebagainya. Jadi semua unsur-unsur yang merusak kesehatan, kalau teman-teman sudah lakukan itu semua, sudah dihindari, pada saat teman-teman masih merasakan sensasi itu, jangan khawatir, diabaikan aja, lama-kelamaan itu akan hilang sendiri. Ya oke, mungkin dari saya segini dulu, teman-teman. Bagi yang mau order arang aktif bisa WA kepada saya seperti biasa 0812 2026 9210. Oke, selamat siang teman-teman.